mendasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami serahkan kepada hambanya Saudara Kris Evanya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada Terima kami ya kasih, ya Tuhan, Tuhan. yang senantiasa mencintai kami Yesus. lebih dalam dari bagaimana cara kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Kami menyadari setiap kami berusaha Terima mengasihi kasih. Tuhan, justru kasih kami tidak mampu Haleluya. menjawab semua kasih yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, Yesus. kiranya melalui pemberitaan firman yang boleh akan kami renungkan, Haleluya. kami boleh bersama-sama belajar tentang Terima kasih. bagaimana cara Tuhan berkarya dalam setiap Haleluya. kehidupan kami, di dalam kehidupan kami berkeluarga, Terima dan kasih. dimanapun kami berada. Kiranya karya kasih Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap pergumulan Haleluya. kami yang berbeda-beda, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh relevan dengan Haleluya. setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan di dalam KTM di Tengger. Sudah lama ya, saya lama sekali. Nah, paling yang sering ketemu saya, paling yang sering ikut paduan suara kok gitu, yang kaum wanita di Dharma. Ini Bu Bu Faidi ini sering ketemu ya. Nah, oke. Nah, senang bertemu dengan rekan-rekan kembali. Nah, rekan-rekan, saya mungkin mau tanya dulu ya, sekalian untuk membuka sebuah cerita begitu. Di sini ada enggak yang pernah punya pengalaman bawa sesuatu yang bukan punyanya, alias kebawa? Ada yang pernah? Moro-moro, loh, barangnya sopo iki? Kok katutan di aku, gitu kan?
Nah, saya tuh pernah gitu ya, beberapa kali sih di gereja Isa Al-Masih Surabaya itu, saya kan dititipi untuk mati-matiin semua gitu kan. Nah, gerejanya di bawah, kamar saya di atas. Nah, habis saya mati-matiin AC semua mati. Kemudian saya naik ke kamar, besoknya orang-orang cariin remote AC. Mana remote AC-nya? Mana remote AC-nya? Waduh. Jadi gempar isi gereja. Terus habis gitu koster lama kita di Gereja Darmo, Pak Teddy mulai. Saya, "Wah, kamu tahu remote AC enggak?" "Hah? Remote AC?" Saya coba curiga, jangan-jangan di kantong saya. Ketemu. Nah, itu masih enggak seberapa. Saya pernah kan habis ibadah minggu, malam-malam itu. Nah, sudah selesai semua sih, sudah beres semua. Terus saya bawa HP. Nah, mungkin beberapa rekan ingat rekan yang namanya Erlan, dulu pernah jadi mahasiswa praktek STTRI. Nah, itu kan sekamar sama saya. Dan waktu saya bawa HP itu, dia ngomong gini, "Kak, itu HP-nya kenapa kok ada fotonya Kak Aryan?" "Hah? Fotonya Kak Aryan?" Tak lihat. "Loh, HP-ku mana?" "HP-ku ada di sa," ternyata. "Kok bisa ngambil HP-nya Kak Aryan?" Jadi, "Loh, kok bisa gini ya?" Akhirnya saya kembalikan. "Kak Aryan, ini HP-nya Kak Aryan ke bawah." "Oh ya, pantesan tak cari kemana kok enggak ada." Nah, rekan-rekan, ya ini sebuah pembuka saja. Nah, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam ceritanya akan kita renungkan bersama. Itu kurang lebih hebohnya itu hampir sama, cuma berbeda. Dan bahkan mungkin kalau kita baca dengan cermati perlahan-lahan, itu lebih seru daripada nonton sinetron yang biasanya ibu-ibu tonton di TV. Nah, ya. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai dengan ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-42. Tapi sebenarnya ini lebih seru kalau dibaca gitu ya, dari 1 sampai terakhir. Cuma karena tidak cukup waktunya, nanti lama, kita baca di 22 sampai 42 saja. Kejadian pasal 31 ya. Ayat yang ke-22 sampai ke ayat yang 42. Di situ dikasih judul. Sudah ketemu? Sudah ya? Oke, di situ kasih judul Laban mengejar Yakub. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dengan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu aku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula, engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang
harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku sekarang. Apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kaum dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah aku bawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya saja Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeribayaku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebenarnya masih ada lagi lanjutannya panjang, tapi nanti kita bahas ya. Nah, rekan-rekan semuanya, bukankah benar yang saya katakan ini ceritanya lebih seru daripada sinetron-sinetron yang kita tonton biasanya di ya itu goyang RCTIT atau Indo tit gitu ya. Nah, itu biasanya kan memang penuh drama jeng. Nah, tapi rekan-rekan, kita mungkin harus memulainya di dalam cerita-cerita yang sebelumnya. Mungkin ada beberapa rekan yang sudah tahu ya, tentang konflik antara Yakub dan Laban, tetapi tidak ada salahnya untuk kita mengulang bagaimana sebenarnya Laban ini adalah orang yang benar-benar congkak, benar-benar tamak, dan penuh trik. Nah, kalau kita lihat di dalam bagaimana si Yakub dan Laban ini pertama kali bertemu dan berbisnis bersama untuk bisa mendapatkan anak-anaknya, Laban ya. Yakub ini rela bekerja 14 tahun lamanya. Itu pun dengan tipuan karena Yakub terpaksa.
Nah, tetapi ini juga tidak semudah yang dikira. Ternyata Yakub terus dimanfaatkan. Istilahnya itu kayak diperes, dipolosoro kalau orang Jawa bilang. Siapa yang seneng di sini dipolosoro? Gak ada. Kita kalau sudah tahu, wah, aku mau dipolosoro tok, dimanfaatkan tok. Nah, tapi ya namanya Yakub ini mantunya Laban ya, namanya mantu ya harus hormat dong sama mertuanya. Nah, itu masih belum seberapa. Nah, lucunya dua istrinya Yakub ini yang merupakan anak-anak Laban punya kebiasaan. Biasanya apa? Biasanya tuh ya kalau lagi jengkel sama Yakub itu ngomel-ngomel mesti dua orang ini. Ini Yakub ini kalau enggak gara-gara bapak enggak akan sugih. Lihat dan kekayaannya semua karena bapak. Namanya orang laki gitu kan yo. Enggak tahu ya. Gini ya. Nah, nanti kalau waktunya si Rahel sama si Lea ini lagi bentrok sama bapaknya, ngomel lagi. Di pasal yang sebelumnya tuh dikatakan, ini loh, bapak ini pelite masalah. Kita dijual sama si Yakub. Nah, sekarang kita tidak dapat warisan apa-apa. Nah, nggak tahu, ini mungkin ada beberapa orang yang punya pergumulan yang relate begitu ya, mungkin punya orang tua yang agak pelit, ya nggak tahu ya. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, Yakub sebagai seorang laki-laki tentunya dia wes kayak, dia kayak kalau marah itu kayak sudah wah gitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Yakub minta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan mengizinkan Yakub untuk pergi pada saat itu juga. Nah, menariknya karena kan anaknya Yakub ini salah satu itu ada yang makanya ngomel gitu ya, ngomel karena nggak dapat warisan. Akhirnya Rahel itu ngambil satu barang dianggap sebagai warisannya. Apa yang diambil? Terafim. Terafim itu memang sebuah patung keluarga yang memang diwariskan turun temurun. Laban kan tidak punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Wah, ini warisanku, tak jopok aja. Diambil. Sudah diambil, bawa ke sana. Bapaknya tidak tahu. Dikatakan di situ tadi yang kita baca, setelah 3 hari baru nyari mana terafim ini. Tuh, jangan-jangan dicolong Yakub ini. Yakub karena sudah sering tak jati, dia pasti balas dendam, kurang lebih gitu. Ayo kita kejar. Tapi kemudian dikatakan Tuhan ngomong kepada Laban, Laban, jangan sampai kamu ngomong yang aneh-aneh, jaga mulutmu. Nah, untungnya ya Laban nurut, tapi tetap diuber kan. Setelah sampai apa yang terjadi? Wah, ngomel-ngomel gitu ya. Kenapa kok kamu begini begitu? Kamu mestinya ngomong, nanti tak rayain dan lain sebagainya. Ya, paling Yakub mikirnya dalam hati ya, embel. Aku mbak bujuke ping piro gitu kan, muntap dia. Oh, ya aku takut nanti anak-anakmu mbok rampas lagi yang punya aku. Wong domba-domba aja mbok rampasi kok. Apalagi anak-anakmu mbak anggap berharga. Kan ya. Terus sampai segitu apa yang terjadi? Ya itu segala macam diundat-undat sama Yakub. Aku sudah bekerja begini begitu, semuanya aku yang ganti, semuanya aku yang ngurusi, aku panas-panas terik-terik, kamu ngapain? Kayak gitu. Ini ya, siapa yang pernah bertengkar seperti itu mungkin dengan keluarganya? Mungkin ada gitu ya. Mungkin ada yang pernah begitu. Nah, dan apa yang terjadi selanjutnya? Nah, selanjutnya Yakub ini ya
Kemudian ya wis, cari ono barangmu tuh, aku nundang ngambil barangmu. Siapa yang ngambil nundang wis biar mati. Yakubnya nggak tahu. Ya kan kadang orang nyamuk itu gitu ya. Orang nyamuk itu nalarnya nggak jalan, ngawur lek ngomong. Gitu ya. Ketemu nanti hukuman nanti. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi di sana? Cari ibu bongkar jongker-ongker. Ya, ngerasakno barang-barang kalau kita punya barang-barang jongker-ongker orang lain seneng enggak? Gak seneng. Dibongker-ongker kayak gitu. Ya kan, enggak ketemu kan? Coba, ya kan mana? Nah, ternyata si Rahel, karena supaya enggak ketahuan, terakhirnya itu disingitno di itu loh tempat duduknya unta. Jadi kan unta kan kasih tempat duduk loh biar bisa duduk enak ya. Disembunyikan di situ, didudui. Cerak. Terus pura-pura gitu kan. Pak, aku haid, aku gak bisa nyambut bapak. Ngawur. Ini ya kalau zaman itu ini dua laki-laki ini ndak bisa menahan diri, perang-perang, bacok-bacokan. Nah, tapi untung yang Yakub masih ngamuk kayak gitu, dia ndak bertindak lebih jauh. Yang Laban juga ndak memprovokasi terus. Dia cuma fokus apa? Cari patuknya itu tadi. Dan apa yang terjadi? Nah, di dalam perikop yang selanjutnya diceritakan akhirnya ketemu, akhirnya Yakub sama Laban ini maaf-maafan, kemudian mereka mengadakan sebuah perjanjian. Sudah, wis, berarti sekarang hidupmu, hidupku. Wis sudah, ndak usah kita ada urusan lagi, kita hidup tenang masing-masing. Terus Labannya mencium cucu-cucunya, perpisahan terakhir, dan cerita selesai sampai di sana. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setiap orang itu pernah di situasi di dalam kesabaran yang benar-benar paling tipis. Kalau katanya orang-orang itu ya, yang sekarang itu kalau misalnya kena macet, aduh, sudah kesabaran setipis tisu, diperhadapkan dengan macet kayak gini, aduh, ya apa ini? Nah, rasanya marah, bim, mungkin gitu kalau yang sering jadi jalanan kan. Nah, kita pun dengan keluarga juga seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan berkeluarga kita dengan saudara-saudara kita. Kita menyimpan kemarahan-kemarahan. Nah, terakhir mari kita belajar dari sosok seorang Laban, yang dia bukanlah orang beriman, yang dia itu bukanlah orang yang baik, justru orang yang tamak, orang yang angkuh. Loh, apa yang bisa dipelajari? Dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, yang menjadikan dia kaya melalui Yakub. Walaupun ya manutnya gara-gara Tuhan ini bikin kaya dia. Nah, katakan semua, kapan terakhir kali ketika kita berantem di dalam rumah sampai kita tuh dalam puncak kesabaran yang udah mau habis lah. Terus kemudian Tuhan bilang, sudah, jangan ngomong yang macam-macam, diam. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak semua yang penting. Karena apa? Karena kan Alkitab juga bilang, kalau misalnya lidah ini itu memang kecil, tetapi juga seperti api, yang kalau misalnya di dalam kondisi yang kering terus kemudian lepas, terbakar semua hutan. Nah, demikian juga gitu ya, dalam kondisi yang marah terus lidah kita itu
mau nyeplos segala macam, terbakar nanti rumah kita. Rumah bukan arti rumah fisik ya, keluarga kita. Dan itu belum tentu bisa kita perbaiki puing-puingnya. Lalu kita juga ingat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 20 itu mengatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, maka ingatlah rekan-rekan semuanya, di dalam kisah ini terjadi sebuah amarah. Wajar ada cekcok sedikit, tetapi kuasailah amarah kita, jagalah lidah kita, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang lain saya lupa di mana itu juga mengatakan bahwasanya ketika kita itu dalam kondisi yang marah, berhentilah, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kadang-kadang tuh kita tuh terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri, amarah kita sendiri, sampai kita tuh tidak tenang. Aduh, gimana ya ini, gimana ya? Karena kok orangnya kayak gini ya. Sampai akhirnya kita nggak bisa tenang dan berdoa pun nggak bisa. Nah, makanya firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita. Mari, ketika kita di dalam puncak kesabaran yang paling minim, jadilah tenang dan berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan masuk ke dalam benak kita. Kalau Laban aja suara Tuhan bisa masuk, maksud kita yang percaya sama Tuhan, suara Tuhan tidak bisa masuk, ya kan? Jangan mau kalah sama Laban, orang yang congkak dan tamak ini. Dan memang gitu ya, anugerah Tuhan itu tidak memandang perbuatan kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak mau bergantung sama Tuhan, ya buat apa kasih karunia itu? Nah, kiranya firman Tuhan kali ini boleh menguatkan kita. Ketika kesabaran kita di ambang batas, jadilah tenang agar kita dapat berdoa. Ingat, lidah kalau nggak dikendalikan bisa menghancurkan semuanya. Dan yang terpenting, amarah manusia tidak mengerjakan satupun kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwasanya kami boleh sama-sama merenungkan di dalam kehidupan kami. Mungkin ada beberapa dari kami yang pernah mengalami hal yang serupa yang dialami juga oleh Yakub dan Laban dalam kisah ini. Di mana kami juga boleh belajar bahwa keduanya walaupun mengeluarkan unek-uneknya, tetapi Tuhan juga turut berkarya. Tuhan juga senantiasa mengintervensi apa yang mereka lakukan, sehingga tidak terjadi pembantaian satu dengan yang lainnya. Namun Tuhan, kami juga menyadari bahwasanya seringkali ketika kami bertengkar dengan rekan-rekan kami, entah itu yang ada di gereja, entah itu yang ada di rumah, kami seringkali membiarkan amarah kami menguasai diri kami, sehingga kami tidak bisa tenang dan bahkan kami tidak bisa berdoa, sehingga suara Tuhan juga tidak bisa kami dengarkan karena kebisingan pikiran-pikiran kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar seperti Laban, mau mendengarkan apa yang Tuhan bilang kepada kami untuk menjaga setiap lidah kami di dalam kesabaran kami yang paling minim, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita boleh mendengarkan berkat firman Tuhan ya. Intinya kita harus bisa hidup dalam penguasaan diri ya, dalam buah roh. Penguasaan diri ditempatkan yang terakhir tentunya tidak gampang. Tadi Saudara Silvanya sudah menjelaskan kita perlu Roh Kudus sebagai gantungan hidup kita ya. Terima kasih kepada Saudara Silvanya atas pelayanannya pada malam hari ini.